Ya, pertemuan kali ini tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Kita akan masuk ke hadis 22 di bab kedua, yaitu bab taubah. Kita sudah mendengar cukup panjang penjelasan Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya seorang bertobat, kapan dia bertobat, tidak menunda-nunda taubat, dan bagaimana proses pertobatan seorang hamba terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebagaimana yang kita ketahui taubatnya Ka'ab bin Malik bersama dua sahabat yang ini, yaitu Murarah bin Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Gara-gara mereka tidak ikut dalam peperangan yang sudah diwajibkan kepada mereka, akhirnya Allah memberikan sanksi kepada mereka. Selama 50 hari Nabi mendiamkan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini pelajaran buat kita, agar kita tidak meremehkan taubat, agar kita tidak main-main dengan taubat. Tidak hanya dengan mengatakan astagfirullah atubu ilaik, selesai urusannya, tapi ternyata dalam pertobatan itu diperlukan pengorbanan dan perjuangan yang untuk menampakkan benarkah taubat kita untuk Allah atau tidak. Dan kita akan masuk ke hadis nomor 22. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Bismillah. Wa an Abi Nujaydin bidhammi nuni wa fathil jim Imran bin al-Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha فإذا ودعت فأتيني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Baik. Artinya dari Abu Nujayd Imran bin al-Husain al-Khuzai Bukan Al-Husain ya. Jadi ini pakai sad, jadi Husain bisad. Husain. Nah, Al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Rasulullah Juhaynah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah berbuat sesuatu yang mengharuskan diberlakukannya hukuman had. Maka berlakukanlah hukuman itu kepadaku, terhadapku. Kemudian Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wali wanita itu seraya berpesan, perlakukanlah dia baik-baik, dan jika telah melahirkan, bawalah dia kepadaku. Maka walinya pun segera melaksanakan perintah tersebut. Setelah melahirkan, Nabi Allah meminta supaya wanita itu dihadirkan.
Lantas pakaiannya diikatkan dengan kencang dan diperintahkan agar dia dirajam. Sesudah itu beliau mensalatkannya. Lalu Uban bertanya kepada beliau, "Pantaskah engkau mensalatkannya padahal dia telah berzina?" Beliau pun menjawab, "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubatnya akan mencukupi bagi mereka. Pernahkah engkau mendapatkan orang yang lebih utama daripada seseorang yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Azza wa Jalla?" Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Taib. Ini hadis memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan masalah pertobatan. Kisah tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena dia merasa telah melakukan sebuah dosa. Dan dia memohon kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menegakkan hukuman Allah. Hadis ini ringkas dan dalam riwayat-riwayat lain diceritakan cukup panjang bagaimana permintaan wanita ini agar dia disucikan dari dosanya. Ketahuilah bahwasanya sanksi dari Allah atas dosa yang kita lakukan itu yang pertama dirasakan di dunia. Yang kedua diakhirkan untuk kelak di akhirat. Ada sanksi yang memiliki hukuman jelas. Seperti zina bagi yang sudah menikah dirajam. Atau yang belum menikah dia didera sebanyak 100 kali. Maka sanksi itu menjadi penghapus buat dosa dia. Jadi hukuman-hukuman atau perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan hukumannya, maka apabila orang itu mendapatkan hukuman tersebut di dunia, maka selesai. Artinya dosa zinanya diampuni. Ada sanksi yang Allah berikan di dunia yang berupa musibah. Seperti orang sakit, orang mungkin kehilangan hartanya, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Jadi musibah-musibah yang datang itu juga menjadi penghapus dosa dia. Ada yang ketiga, dosa itu ditumpuk sampai ke akhirat nanti dan dia diazab dengan dosa yang dia lakukan. Ada yang penghapusan dosa dengan umroh kita, dengan ibadah kita dan amal-amal soleh kita. Tapi perempuan ini memohon kepada Nabi SAW untuk disucikan dirinya, ditegakkan hukum Allah kepadanya. Rasulullah SAW memanggil walinya karena perempuan ini dalam kondisi hamil. Maka beliau memerintahkan kepada walinya untuk dirawat ini wanita sampai melahirkan. Dirawat dengan baik-baik. Nabi mengatakan SAW, ahsin ilaiha. Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada dia. Jaga baik-baik dia. Fa'idha wada'at, kalau melahirkan datang ke sini. Sebenarnya wanita ini telah datang kepada Nabi SAW ketika dia melahirkan itu bayi. Tapi Nabi menolaknya kembali. Nabi menyuruh dia pulang. Sampai engkau susui. Karena anak itu masih memerlukan ibunya. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh menegakkan had kepada orang yang sedang hamil sampai dia melahirkan. Dan kalau sang anak ternyata memerlukan keberadaan ibundanya, maka sampai anak itu tidak butuh dengan ibundanya. Dan inilah sisi keadilan. Dan kalau ada orang yang mengatakan hukum rajam itu tidak berperi kemanusiaan, kita lihat ternyata unsur keprimanusiaannya begitu tingginya, menghargai manusia itu. Akhirnya sampai perempuan itu menyusui anaknya, balik lagi membawa anak dalam kondisi dikasih roti, anak itu makan roti, pertanda bahwa anak ini sudah tidak memerlukan lagi susu ibundanya. Jamaah rahimakumullah,
Dari hadis ini muncul pertanyaan. Apakah seorang yang melakukan dosa besar yang memang ada hukumannya, hukum hadnya, seperti yang membunuh atau seorang yang berzina, mana yang lebih utama buat dia? Apakah dia datang kepada pemerintah mengakui dosanya agar ditegakkan hukum Allah seperti yang terjadi dengan wanita ini, atau kalau dia sudah bertobat, ya sudah, nggak usah dia laporan, dia tutup dosanya, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa untuk orang antara dia dengan Allah saja. Tapi kalau ternyata dia merasa enggak, anak ini akan ngulangin dosa lagi kayaknya, anak harus dihukum. Artinya pertobatan dia itu, ya ada orang yang tobat ya nggak benar ya. Dan dia merasa lingkungan dia ini tidak mendukung dia untuk tobat. Dia hijrah nggak bisa. Solusinya apa? Ya sudah, ditegakkan hukum had agar aku selesai dengan dosa ini. Maka kondisi yang bisa menjawab mana yang lebih utama, dia melaporkan kejahatan yang dia lakukan atau dia cukup antara dia dengan Allah Jalla Jalla. Perempuan ini datang melaporkan dosa dia kepada Nabi SAW. Ketika datang untuk yang ketiga kalinya, sebenarnya diperintahkan wanita ini pakaiannya diikat supaya tidak tersingkap, kemudian diperintahkan untuk dirajam. Mungkin sebagian berpikir, kenapa dirajam? Kok tidak dibunuh seperti orang yang membunuh? Kok tidak ditebas lehernya? Bukankah kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla." Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik membunuh? Cara yang baik membunuh adalah yang sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan akal pikiran kita. Dan yang dibawa oleh syariat itu yang terbaik. Jadi ini orang karena berzina, karena yang merasakan nikmat itu adalah seluruh tubuhnya, maka dia harus dirajam untuk menghapuskan dosa zina dia. Bersih dia dari dosa zinanya. Kemudian dia akan kembali kepada Allah setelah dibersihkan dosanya. Maka wanita ini dirajam, kemudian Nabi mensolatin dia. Umar heran, kenapa engkau mensolati dia? Pantaslah orang yang telah berzina disolatin. Subhanallah jemaah. Sebagian as-salafus salih mengatakan ada dosa yang mengantarkan ke surga dan ada ketaatan yang mengantarkan ke neraka. Ini dosa yang mengantarkan ke surga. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ini perempuan dengan dosanya, dia bertobat, terbebani dia dengan dosa yang dia lakukan. Berbulan-bulan sampai dia melahirkan. Berbulan-bulan sampai dia menyelesaikan masa penyusuan itu anak. Kemudian dia dirajam, bersih dosanya. Kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang benar. Yang kalau pahala taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu cukup untuk mengampuni dosa mereka. Wa hal wajadta afdal min an jadat? Apakah engkau menemukan seorang yang lebih utama daripada seorang yang dia mengorbankan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh? Subhanallah jemaah. Jadi kalau dilihat kecerdasan seseorang itu, orang cerdas adalah memilih sesuatu yang lebih abadi, bukan yang lebih abadi, yang abadi daripada sesuatu yang fana dan akan ditinggal pergi. Subhanallah. Jadi ingat tentang bagaimana seorang yang melakukan dosa besar yang ada hukum hadnya, apa yang harus dia lakukan. Baik. Kita masuk ke hadis nomor 23. Silakan dibaca. Wa an ibni Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
"Lau anna libni Adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Padahal yang akan memenuhi mulutnya hanyalah tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat." Nah, barakallahu fiik. Ya, ini ada terjemahan yang mungkin kurang tepat ya. Ucapan walan yamla'a fahu illa turab diterjemahkan padahal yang akan memenuhi mulutnya hanyalah tanah. Bukan padahal mungkin. Dan tidak akan, lan ini tidak akan ya. Tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya dia akan tetap ambisi untuk mengumpulkan harta sampai kapan? Ya sampai mati. Itu manusia. Jadi ambisi mengumpulkan harta ini di diri anak manusia tidak akan berhenti. Cinta kepada harta itu sesuatu yang wajar. Tapi ambisi untuk mengumpulkannya dan mengumpulkannya kemudian lupa dengan kewajiban dia, maka itu yang tercela. Terkadang kita sampai kepada seperti yang Allah firmankan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addada. Celaka buat orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, yang mereka kerjanya mengumpulkan harta, menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya harta itu akan membuat dia kekal dan abadi. Yaitu sampai akhirnya dia mati. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan wa yatubullah ala man tab. Apa hubungannya dengan masalah cinta sama harta? Para ulama menjelaskan bahwa biasanya ambisi mengumpulkan harta membuat orang lupa dengan halal dan haram, dan itu yang kita lihat. Orang kalau sudah ngumpulin harta udah kelewatan ya. Dari pagi sampai sore, sholat duhur telat, asar keluar waktu. Kalau kita melihat sebagian orang berangkat ke pasar sebelum subuh, nggak sholat, di pasar dia melakukan tindakan yang dibenci Allah, dia tidak jujur, menipu orang. Itu kondisi yang ada ketika orang mengumpulkan harta. Maka di akhir hadis ini Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan wa yatubullah ala man tab. Dan Allah Jalla Jalaluh akan memberikan taubat kepada orang yang bertobat. Kita dilarang putus asa. Walaupun sebanyak apa dosa yang kita lakukan, kalau kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, maka niscaya Allah akan menerima taubat hamba. Allah berfirman di surah Al-Furqan ketika lewat sama kita di surah Al-Furqan. Nah, afwan, bentar. Tidak mungkin bisa dibuka di surah Al-Furqan. Bismillah. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Silakan dibaca. Bahwasanya Allah menerima taubat orang yang bertobat. Sebanyak apapun dosa dia, kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Sampai 70 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله نفس التي ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Kita lihat dalam ayat ini di surah Al-Furqan ayat 68-70. Allah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan dosa. Afwan, bukan tentang orang-orang yang melakukan dosa. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan sifat ibadur rahman. Disebutkan bahwasanya di antara sifat ibadur rahman, mereka tidak memohon kepada selain Allah. Mereka tidak membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Mereka tidak berzina. Siapa yang melakukan 3 dosa ini, maka dia akan menghadapi Allah dengan banyak dosa yang dia lakukan, dan dia akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, kekal di dalam neraka dalam kondisi terhina. Kecuali siapa? Kecuali pelaku-pelaku dosa yang bertobat. Illa man tab. Dia bertobat, wa amana, dia beriman setelah dia melakukan kesyirikan umpamanya, kemudian dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dia melanjutkan amal soleh, terus berbuat amal kebajikan, maka orang-orang tersebut yubaddilullah sayiatihim hasanat, akan dirubah dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahim. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan maha pengampun. Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kesalahan kita, syaratnya kita tobat kembali sama Allah, selesai semuanya. Kita punya dosa kepada manusia, kita tahu bagaimana cara menebusnya. Kita punya dosa kepada Allah Jalla Jalaluh, maka kita juga tahu cara bagaimana menebusnya. Tapi hadis yang selanjutnya, hadis nomor 24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala illa rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulul jannah yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu ala qatili fayuslimu fayastashhadu muttafaq alaih. fayustashhadu, Artinya fayastashhadu pakai u ya, pakai dhamma. Salah. Mungkin Salah tulisan, di buku saya. iya mungkin di bukunya. Yes. Fayustashhad. Fayastashhadu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa ketika melihat dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Salah seorang dari keduanya berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh atau mati syahid. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya. Lantas dia masuk Islam dan dia... Dua orang yang saling bermusuhan, yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Di hadis ini kita melihat yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk surga. Bahkan disebutkan Allah tertawa. Di sini Nabi menyebutkan tentang salah satu sifat Allah kalau Allah tertawa. Kita tetapkan sifat ini untuk Allah Jalla Jalaluh sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, yang Allah itu tidak menyerupai makhluknya atau sesuatu apapun dari makhluknya. Bagaimana kejadian? Ini orang pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ini satu orang berjuang di jalan Allah menghadapi musuhnya. Yang satu kafir, yang satu muslim. Yang muslim terbunuh. Tunggu jemaah, ana izin minum. Nah, kondisi yang pertama, yang dua-duanya sama-sama masuk surga. Muslim berperang melawan orang kafir. Yang muslim terbunuh. Yang terbunuh dijanjikan masuk surga. Pembunuhnya ini thumma yatubullah 'alal qatil. Artinya Allah memberikan taufik kepada pembunuhnya, dia bertobat, fayuslim, dia masuk Islam, kemudian dia berperang di jalan Allah dan dia mati syahid. Maka keduanya bakal masuk surga. Bagaimana dengan pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka? Kondisinya, yang dibunuh ini sebenarnya juga ingin membunuh orang tersebut. Cuma dia kalah dalam pertarungan tersebut. Dan bukan di jalan Allah terbunuhnya. Di jalan hanya membela dirinya sendiri, atau karena dendam, atau karena apa. Kemudian, karena dia mati duluan. Padahal dia ingin musuhnya yang mati. Dia masuk neraka. Dan yang membunuh, kita tahu dosa membunuh adalah dosa besar. Baik. Jadi jemaah, semua dosa apabila seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya akan diampuni. Tugas kita sebelum ajal datang menimpa, menjemput kita, sebelum pintu taubat ditutup dengan sampainya ajal ke kerongkongan, maka kita segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Karena sebagian orang merasa masih muda. Apalagi ada orang-orang yang memang melakukan dosa itu khususnya dalam mengumpulkan harta yang haram dengan berharap hidupnya semakin lama di dunia ini. Nggak ada yang lama. Sampai ada yang cerita di Jember ini, ada terjadi korupsi bersama ya. Korupsi bersama, akan banyak orang dan banyak orang yang masuk penjara. Kepala desanya atau lurahnya itu mendengar teman-temannya masuk penjara, dia akhirnya kena jantung mati. Apakah dia mati dalam kondisi bertobat apa belum? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, apabila seorang sudah datang ajal kepada dia, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Yang ada menghadapi dosa itu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pintu taubat, dan sebelum kita berpindah ke bab yang selanjutnya, yaitu bab
tentang kesabaran, coba dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca yang berkaitan dengan taubat ini. Firman Allah di surah Ali Imran, apa An-Nisa ya? Bentar jamaah, yang berkaitan dengan di surah An-Nisa ayat 17. Ayat 17 dan ayat 18. Silahkan dibaca. Surah An-Nisa ayat 17, 18. Nah. 17 dan 18. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Barakallahu fiik. Di sini kita bisa melihat bahwasanya taubat itu akan Allah terima dari orang yang melakukan dosa disebabkan tidak mengerti. Bijahalatin, disebabkan karena kejahilannya. Apa maksud karena kejahilannya? Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kejahilan adalah dia jahil dengan sanksi yang Allah akan berikan. Dia tidak mengerti dengan besarnya azab yang akan dia terima. Dia terlupakan dengan pandangan Allah dan pengawasannya, maka itulah yang disebut dengan kebodohan. Walaupun orang itu tahu sama hukumnya. Orang tahu hukumnya berzina, dia tahu hukumnya berzina, tapi karena dia terdorong nafsu dan syahwatnya sehingga dia lupa, sehingga tidak terbayang sama dia pengawasan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita kalau tahu sedang diawasi, kita tidak akan melakukan kesalahan, baik itu di jalan raya. Kalau kita tahu ada polisi di sana, kita akan berusaha untuk taat dan patuh dengan aturan yang ada. Para ulama menjelaskan bahwasanya fakullu asin lillah fahuwa jahil. Semua orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang bodoh walaupun dia tahu dengan hukumnya. Dengan catatan dia segera bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak menanti ajal datang menjemput dia, maka insyaallah Allah akan menerima tobatnya. Barakallahu fiik. Baik. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab taubat. Kita sudah tahu syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian kita tahu pintu taubat itu tidak tertutup kecuali dengan dua kondisi. Satu, sampainya ajal ke kerongkongan. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah
dari arah barat. Baik, kita akan masuk ke bab sabar, bab kesabaran. Setelah kita ikhlas, niat ya, kemudian kita tahu kita banyak dosa, kemudian kita masuk ke yang ketiga, sabar. Jadi hidup ini jamaah antara sabar dan syukur. Hidup ini antara sabar dan syukur. Ada orang-orang yang pandai bersyukur, tapi tidak pandai bersabar. Dan ada orang-orang yang pandai bersabar, tapi tidak pandai bersyukur. Kadangkala, ya subhanallah ya, ini mungkin sebagai contoh buat kita bersama. Yang sedang rame bulan ini, bulan sebelumnya berkaitan dengan sebuah travel yang dia akhirnya menggelapkan harta para jemaah umroh. Ratusan miliar atau mungkin sampai triliun. Dia gelapkan uang setoran para jemaah umroh. Yang dahulunya orang ini orang miskin. Dikatakan OKB, orang kaya baru. Mungkin ketika dia miskin, dia sabar, dia menerima. Tapi tatkala dikasih kekayaan, ternyata dia nggak sabar. Akhirnya dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga seorang muslim dalam kehidupan ini hendaklah menerima takdir Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala ditakdirkan atas dirinya keterbatasan dalam harta, maka yang dia lakukan menerima hal itu, dan semoga ini mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Bisa jadi kalau dia dikasih kekayaan, kalau dibukakan pintu dunia buat dia, akhirnya dia lupa dengan kewajiban-kewajiban dan tidak memenuhi hak-hak Allah. Dan yang terakhir dia akan sengsara fid dunya wa fil akhirah. Berkaitan dengan bab sabar ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bab ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan sabar itu adalah habsun nafas, menahan diri. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Beliau menjelaskan bahwasanya menahan diri dari 3 hal. Jadi yang disebut dengan sabar dalam agama itu adalah menahan diri dari 3 hal. Yang pertama, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah. Jadi bagaimana jiwa kita ini kita tahan supaya nurut. Seperti orang yang dipenjara, kadang-kala dipenjara untuk memberikan pelajaran kepada dia. Ini kita tahan diri kita untuk sholat. Dan sholat itu memerlukan kesabaran. Banyak orang kaya nggak berangkat haji. Tapi tidak sedikit orang miskin bisa berangkat haji. Banyak orang-orang yang memiliki waktu luang, kosong, pengangguran, tapi nggak sholat. Nganggur nih. Kalau mungkin orang bekerja pagi sampai sore, sampai malam, kemudian nggak sholat. Dan itu nggak boleh. Tapi mungkin dia berpikir, ya ana sibuk. Tapi ternyata ada orang yang menganggur, tapi nggak sholat. Ini sebuah bukti bahwa ketaatan kepada Allah memerlukan kesabaran. Sabar kita ambil wudu, sabar kita menghadap Allah, bertakbir. Kadangkala imamnya membaca surat yang panjang, kadangkala rukuknya panjang, sujudnya panjang, sabar. Ini yang disebut menahan diri melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan adalah al-habsun nafs an maharimillah. Menahan diri untuk tidak melakukan yang haram-haram. Ditahan diri. Kita kepingin berbuat dosa, tapi kita tahan, enggak boleh.
Seorang lelaki ingin melihat perempuan yang sedang lewat, dia tahan dirinya. Seorang yang ingin umpamanya memukul orang lain, dia tahan, ingin membunuh orang lain karena emosi, dia tahan dirinya, sabar nih. Ini yang disebut dengan kesabaran. Yang kedua, yaitu menahan diri dari yang haram-haram. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya habsun nafas ala aqdarillahil mu'limah. Sabar menahan diri atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Karena di antara rukun Islam, rukun yang keenam adalah beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dalam menghadapi takdir Allah yang baik, syariatnya bersyukur. Dalam menghadapi takdir Allah yang buruk, syariatnya bersabar. Ini tingkatan yang paling rendah. Sabar, menahan diri, ya sudah, gimana lagi, udah takdir Allah. Ada tingkatan yang kedua, yaitu ridha. Sabar itu tadi menahan diri. Ada ridha, sudah, ya sudah, aku serahkan semua kepada Allah. Ya Allah yang menciptakan aku, Allah yang menentukan segalanya. Maka dia sampai tingkatan ridha. Tingkatan yang terakhir bersyukur, yaitu mengatakan alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana hamba-hamba Allah, di mana sebagian mereka lebih berbahagia, lebih bergembira tatkala mendapati dirinya terkena musibah daripada kita, senangnya kita kalau dapat nikmat. Maka ini bab sabar. Jadi bab sabar itu, artinya sabar menahan diri. Itu artinya sabar, menahan diri dari apa? Para ulama menjelaskan, yang pertama, menahan diri untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Menahan hati kita juga untuk tidak murka, lisan kita menahan tubuh kita untuk tidak lempar piring, untuk tidak menyobek-nyobek baju kita tatkala kita terkena musibah. Ini babus sabar. Di sini Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat Al-Quranul Karim sebelum akhirnya masuk kepada hadis-hadis Nabi. Silahkan dibaca. Nah, dimulai dari surat Ali Imran ayat ke-200 ya Ustaz? Iya, nah. Potongan ayatnya saja atau? Kalau bisa ayatnya lengkap ya, yang di Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, Ali Imran ayat 200. Ali Imran ayat ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fiik. Di sini ayat yang pertama, Allah memerintahkan umat Islam untuk sabar. Bersabarlah kalian. Kuatlah kesabaran kalian. Musabarah. Para ulama menjelaskan bahwasanya perintah yang kedua ini, kalau kita menghadapi orang yang menguji kesabaran kita. Istri sabar menghadapi suaminya, suami menghadapi istrinya, anak buah menghadapi atasannya, kita sabar kepada tetangga kita, kita sabar kepada anak buah kita. Ini makna musabarah. Di antara makna musabarah, artinya sudah ada lawan yang menuntut kita untuk lebih menguatkan diri kita. Warabitu disebutkan di sini menjaga perbatasan, terus menjaga perbatasan. Artinya kesabaran ini tidak ada batasnya. Itu perbatasan ketika perang melawan musuh, di mana seorang tatkala menghadapi musuh
Yang tidak sabar akan kabur melarikan diri. Ada yang mungkin rindu sama keluarganya, akhirnya meninggalkan perintah Allah Jalla Jalaluh. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah untuk sabar dan sabar, tahan kesabarannya agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik. Ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, dan kami pasti akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan. Dia mengatakan bahwasanya kami pasti akan menguji. Hidup ini Allah jadikan sebagai medan ujian. Sebagai arena percobaan. Dicoba kita, diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Bentuk ujiannya sudah Allah jelaskan. Itu sedikit rasa takut. Kita memiliki rasa takut, takut dengan masa depan kita. Takut dengan kehidupan anak-anak kita nantinya. Mungkin para istri takut ditinggal mati suaminya, atau takut suaminya kawin lagi umpamanya. Ada yang takut di PHK, takut dipulangkan. Takut. Itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Wal-ju' dengan sedikit kelaparan. Mungkin kita, sebagian di antara kita tidak pernah merasakan kelaparan. Tapi ada saudara-saudara kita di saat-saat tertentu mereka kelaparan. Kekurangan air bersih, terkena penyakit. Dan di negeri kita lihat di berbagai daerah ada banyak musibah yang menimpa. Ada banjir yang membuat mereka akhirnya tidak bisa tinggal di rumahnya. Tinggal di barak-barak, tinggal di masjid. Beberapa waktu yang lalu ada gunung Merapi yang meletus. Itu ujian dari Allah Jalla Jalla. Wa naqsin minal amwal. Kekurangan hartanya. Hartanya bisa hilang dicuri. Hartanya bisa terendam dengan banjir. Atau terkena longsor. Mobilnya rusak, tertabrak. Kekurangan jiwa. Orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Kekurangan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan. Padi yang ditanam terendam banjir. Tomat yang ditanam terkena hujan yang tidak berhenti-berhenti, akhirnya tomat itu membusuk. Begitu pula dengan berbagai macam tanaman. Allah akan menguji. Itu salah satu penjelasan macam-macam ujian yang Allah berikan. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Udah kita tahu. Allah sebutkan kriteria orang yang sabar adalah orang alladzina idza asabathum musibah. Kalau mereka terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini bukan puncak, ini batas minimal seorang yang bersabar.
puncaknya orang yang terkena musibah kita sudah sampaikan tadi. Sabar, ridha, syukur. Orang yang bersabar ya dapat nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau orang yang ridha, Allah akan lebih cinta sama dia. Kalau orang yang bersyukur, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Rumah itu ditulis rumah pujian. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nih kita akan melihat apa sih balasan orang yang bersabar? Bersedih itu boleh. Jadi bukan kita artinya sabar nggak boleh bersedih. Bersedih boleh. Rasulullah SAW bersedih ditinggal mati oleh putranya Ibrahim. Beliau meneteskan air matanya. Tapi itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Itu kesedihan seorang ditinggal orang-orang yang dia cintai. Dan itu rahmat yang Allah berikan kepada seorang muslim. Maka orang ini akan mendapatkan salawat dari Allah. Rahmat, kasih sayang dari Allah. Kemudian Allah memberikan sebuah ketentuan. Ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia yakin kalau ini adalah takdir ilahi yang dia harus hadapi. Dan dengan cara seperti itu, dia kemudian menerima. Apa yang harus kita lakukan? Apakah seorang yang 3 hari menangis berturut-turut musibahnya selesai? Enggak. Dan kesabaran yang sesungguhnya adalah ketika awal pukulan. Nanti akan kita berikan penjelasan yang lebih panjang lagi. Tapi ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 155-157. Baik, dibaca di surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Tatkala Allah berbincang kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar ketika dikena musibah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa hisab. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita bicara tentang sholat, jelas pahala sholat ada ketentuannya. Nanti akan ditakar pahala buat orang-orang yang sholat. Orang yang zakat, orang yang sedekah, jelas. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan kebaikan itu, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu jadi 10. Sedekah, Allah bisa lipat gandakan menjadi sab'umi'ati dhi'f, menjadi 700 kali lipat. Kemudian kepada kelipatan yang tidak terhingga. Orang yang berangkat haji, udah dijelaskan. Kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali. Tapi orang yang bersabar, tatkala dia terkena musibah, tatkala dia terkena bala, artinya kenapa para nabi itu menjadi makhluk yang paling besar cobaannya? Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang akan diberi kedudukan tanpa batas. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah disempurnakan tanpa takaran, tanpa perhitungan. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada orang-orang yang dikasih pahala tanpa hisab.
من الشيطان الرجيم ومن صبر وغفر إن ذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, di ayat yang sebelumnya, di ayat 39, 40, 41, 42, Allah menceritakan tentang orang yang dizalimi. Apa sikap orang yang dizalimi? Bolehkah orang yang dizalimi membalas kezaliman orang dengan kezaliman? Iya. Orang yang memukul kita boleh membalasnya dengan memukul. Orang yang mencaci kita boleh membalas dia dengan cacian pula yang setimpal dan setara, satu-satu. Dan orang yang membalas kezaliman orang lain itu dia nggak dosa, itu hak dia. Dia boleh mengambil haknya di dunia dan dia boleh mengambil haknya di akhirat nantinya. Lalu Allah sebutkan di sini, walaman sabara wa ghafara. Dan orang yang bersabar dan memaafkan. Dia sabar nih disakiti, dia sabar dizalimi. Bahkan dia memaafkan. Apa kata inna dzalika min azmil umur. Ini urusannya urusan orang-orang yang kuat nih yang bisa melakukan itu. Artinya orang ini orang spesial. Kalau bicara Superman, manusia super. Orang yang bersabar dizalimi dan memaafkan, nih Superman. Bukan yang membalas. Ada orang yang kadang-kala memang diuji kesabarannya, kemudian dia membalas untuk menunjukkan power dia, kekuatan dia. Sejatinya, kekuatanmu itu tatkala seorang hamba bisa menahan emosinya, dia bersabar, kemudian dia memaafkan. Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan di Al-Baqarah 153. Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuruni 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Di ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita, hamba-hambanya, bagaimana menghadapi musibah. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan sholat menghadapi musibah. Wa inna ilaihi raji'un. Dengan cara seperti ini kita minta tolong sama kesabaran kita. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Sungguh kami milik Allah. Dan kami kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ketika tidak kuat, tidak tahan, sholat. Jadi sholat ini sebenarnya sumber bukan sumber. Kalau sekarang ada power bank untuk ngecas gadget kita, maka kira-kira kalau penjelasan anak ini benar, sholat itu menjadi power bank yang mengecas kesabaran kita. Jadi ditambah daya juga. Mungkin sabarnya sudah mulai melemah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, suatu hari dalam perjalanan dia mendapatkan kabar atau berita duka tentang kematian orang yang dia cintai, anaknya atau saudaranya. Dalam perjalanan, akhirnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia singgah, kendaraannya dibawa ke samping, kemudian dia sholat. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kami telah melaksanakan apa yang kau perintahkan kepada kami. Apa perintah Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Tatkala itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama semua makhluknya, melihat mereka, mengawasi mereka.
Tapi bersama orang-orang yang sabar, kebersamaan Allah adalah kebersamaan memberikan petunjuk. Kebersamaan memberikan salawat. Kebersamaan dengan rahmatnya. Ini kebersamaan khusus buat orang-orang yang sabar. Tapi tentunya memerlukan energi dari kita untuk menahan diri kita yang ingin meluap-luap, yang ingin berontak, yang ingin melampiaskan kemarahannya. Maka sholat dan sabar. Baik, kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh sini, silakan dibaca. Surah Al-A'raf ayat 128. Surat Al-A'raf, surat Muhammad. Al-A'raf udah. Tunggu, ada surat Al-A'raf. Subhanallah. Kalau di buku yang saya pegang ini ada, Ustaz. Nah, di buku asli bahasa Arabnya tidak disebutkan. Oh, tidak ada. Tapi di bawahnya juga ada surat Muhammad ayat ke-31. Nggak apa-apa, mungkin dibaca langsung surat Muhammad ayat 31. Iya, berarti ini surat Al-A'raf ayat 128 ini bukan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, tapi ini yang ditulis oleh pensyarah kitab ini. Karena disebutkan di sini, beliau mengatakan dia sebagai pelindungnya tidak akan pernah goyah. Hal ini berdasarkan firman-Nya. Artinya bukan ayat yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin-nya. Nah, silakan. Jadi yang dibaca surat Muhammad ayat 31. Surah Muhammad ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Subhanallah. Ini Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Allah mengatakan bahwasanya di antara bentuk ujian yang paling besar adalah al-jihad fi sabilillah. Kami akan menguji keimanan kalian. Kami akan menguji kesabaran kalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan siapa di antara kalian yang sabar. Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, bersabar menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, maka dialah orang mukmin yang sebenarnya. Dan barang siapa yang malas-malesan melaksanakan perintah Allah, maka ada kekurangan di keimanannya. Jadi orang yang tidak bersabar, orang yang senantiasa mengatakan sabar itu ada batasnya, aku nggak akan terus-terusan seperti ini, maka dia ada masalah di keimanannya. Karena Allah menguji kita dengan perintah-perintahnya, kita taat enggak? Dengan larangan-larangan yang kita langgar enggak? Apa kita tidak melanggarnya? Dan dengan musibah-musibah yang Allah turunkan dan banyak ayat-ayat yang lainnya memerintahkan untuk bersabar. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam 20 kali Allah perintahkan bersabar. Allah mengatakan wasbir, 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 fasbir. Ini menunjukkan bahwasanya bersabar itu berat. Dan iman hamba itu naik turun. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa tahan diri. Tapi ternyata ada waktu-waktu lain kita meluap-luap sehingga kita nggak sabar. Tapi sekali lagi, pahala kesabaran itu beda dengan pahala sholat kita. Ada kedudukan yang tidak bisa dicapai dengan sholat. Tapi kedudukan itu bisa dicapai dengan sabar. Di situ kita lihat
Di situ kita mendapati rahasia kenapa orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Tapi silahkan kita baca satu hadis atau dua hadis, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadis nomor 25. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma baina samawati wal ardh wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nasi ya'du fada'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian atau bersuci itu sebagian atau setengah dari iman. Ucapan Alhamdulillah mencukupi timbangan. Perkataan Subhanallah dan Alhamdulillah, keduanya atau ia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur atau cahaya. Sedekah merupakan burhan atau bukti. Kesabaran adalah dia atau pancaran sinar. Dan Al-Quran itu sebagai hujjah atau argumentasi untuk pendapatmu atau atas terhadap perbuatanmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya. Maka ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Tapi di sini hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam masalah sabar adalah hadis yang disebutkan oleh beliau pula dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis ini dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur dengan dhamma, toknya pakai dhamma, tuhur, itu artinya bersuci. Kalau tahur itu air untuk bersuci. Tahur, air untuk bersuci. Tuhur, bersuci. Tuhur syatrul iman, bagian dari keimanan. Ada sebuah ungkapan yang terkenal yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Ini sepanjang yang Anda ketahui, itu bukan sebuah hadis. Yang hadis, yang ucapan Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari keimanan. Islam ini udah berbincang di atas kebersihan. Berbincang tentang kesucian. Kalau orang-orang sekarang kita melihat bagaimana mendidik anak, sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Dalam Islam beda tingkatannya. Tingkatannya ibadah. Berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Dalam berwudu ini ada cuci muka. Ada cuci kaki. Ada cuci tangan. Ada mengusap kepala. Ada sunnah memakai siwak. Dan ada niat untuk melakukannya yang menjadikan itu sebuah tingkatan ibadah. Bukan hanya bersih lahirnya, tapi suci lahir dan batin. Karena wudhu itu akan menghapuskan dosa-dosa dia dari pagi insya Allah yang dilakukan oleh kedua matanya, oleh tangannya, oleh kakinya. Berbeda kalau hanya cuci tangan, cuci kaki, dan gosok gigi. Yang hal itu hanya akan membersihkan, tapi tidak mensucikan. Dan ini Masya Allah, agama yang sangat indah.
Tapi kesian sebagian umat Islam yang akhirnya Islamfobia dengan Islam dia sendiri. Akhirnya dia nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau membaca. Tapi itu yang pertama, at-tuhur syatrul iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Di terjemahannya disebutkan apa? Mencukupi. Tamla ini yang lebih tepat adalah seperti terjemahan yang kedua. Tamla'ani, yaitu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan apa? Timbangan amal nanti. Kita tahu bahwasanya amalan itu akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Di sini disebutkan bahwasanya ternyata ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka kita diperintahkan untuk alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Selesai makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Ala kulli hal. Kemudian disebutkan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Pahalanya begitu dahsyatnya. Maka seharusnya tatkala kita nganggur, nggak punya kerjaan, kosong, lisan kita basahin dengan zikrullah, baca subhanallah walhamdulillah. Kemudian disebutkan wassalatu nur. Salat ini cahaya. Salat ini cahaya. Allah menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salat. Salat yang dilaksanakan dengan benar itu menjadi cahaya buat kita. Kita jadi oh ini mungkar, ini nggak boleh. Dengan cahaya seperti itu. Tatkala di malam yang gelap gulita. Tatkala di hutan yang gelap gulita. Kita tidak memiliki cahaya. Maka kita akan berjalan di tanah yang kita tidak tahu ternyata di situ ada ular. Kita menginjak, digigit ular. Kita berlari, banyak duri di sana. Gelap, kita nggak tahu di mana kita meletakkan kaki kita. Namun ternyata sholat jadi cahaya. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berikan kita sebuah cahaya di dalam hutan yang gelap gulita sehingga kita bisa tahu, oh awas ada ular, jangan dilewatin. Kelihatan di sini, afan di sini ada lubang. Sehingga seorang muslim dengan sholatnya terselamatkan dari petaka-petaka, dari bahaya-bahaya, dari dosa-dosa. Tadi kita bacakan ayat di surah Al-Baqarah bahwa sholat ini menjadi power tambahan buat seorang dalam kesabarannya. Itu cahaya tadi. Sehingga kita tidak melakukan tindakan yang macam-macam. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita tuh cinta sama harta. Nggak bisa dipungkirin. Tadi hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa kalau kita dikasih sama Allah satu lembah harta, kita kepingin dapat yang kedua. Dikasih yang kedua, kita ingin dapat yang ketiga. Dan lihatlah kondisi kita. Kita dikasih rumah, kita dikasih tanah, kita dapat membeli tanah seluas 1 hektar. Kita kepingin beli yang di sampingnya. Dikasih lagi yang di sampingnya, kita ingin beli di depannya. Dikasih yang di depannya, kita ingin beli di kota lain. Dikasih lagi di sana, kita ingin. Sedekah ini menjadi burhan, bukti kalau antum hamba Allah. Beriman atas perintah sedekah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukti kalau kita tidak menganggap dunia ini tempat yang abadi. Bukti kalau harta ini akan dipertanggungjawabkan sehingga kita bersedekah dan berbagi dengan orang-orang. Kemudian wasabru dia. Nih, sabar ini disebutkan dalam terjemahannya, dia berarti pancaran sinar. Beda sama nur. Nur itu tidak membuat panas. Tapi dia ini cahaya yang ada panasnya, sinar. Seperti kalau kita ngelihat api.
Api itu ada cahayanya. Tapi ternyata api itu panas sehingga kita menjauh. Ada cahaya yang cuma terangnya. Umpamanya kita berjalan, ada lampu di atas nih. Ada lampu di atas. Di sini kita dapat cahaya. Tapi dia itu sinar yang panas. Para ulama menjelaskan, sabda Nabi SAW, as-sabru dia, menunjukkan bahwa kesabaran itu memerlukan ketahanan kita menghadapi musibah yang menimpa. Sehingga kadang-kala terbakar kulit kita. Tapi kita tetap bertahan di sana. Wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Quran ini adalah hujjah, argumentasi yang mendukungmu, yang membelamu. Atau Quran akan menuntutmu. Menuntut dari apa? Menuntut kenapa engkau tidak mengamalkannya. Baca Quran, diturunkan Al-Quran, punya Quran di rumah. Dibaca tapi tidak diamalkan. Ada yang punya Quran, bukan baca, hanya ditaruh. Kenapa ditaruh, nggak dibaca? Dia akan dituntut nantinya. Yang membaca tidak mengamalkan akan dituntut. Yang mengamalkan tidak ikhlas akan dituntut nantinya. Tapi Quran itu juga bisa menjadi hujah, argumentasi yang membelamu ketika engkau di alam kubur. Kita tahu surah Al-Mulk. Bagaimana suratul Mulk 30 ayat ini akan menyelamatkan, membela orang yang suka baca Al-Mulk di dalam kuburnya. Membebaskan dia dari api neraka. Itu Quran. Kemudian kulluna, semua kita nih jamaah, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, setiap hari ini kita pergi. Kita menjual diri kita. Jual gimana? Yaitu kita ini menjual diri kita masuk neraka atau menjual diri kita masuk surga. Kita yang tahu. Maka seorang hamba diperintahkan setiap harinya untuk bermuhasabah, untuk melihat kondisi dirinya. Kemudian apakah hari ini dia menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari azab neraka, atau dia menjual dirinya dengan kenikmatan fana yang haram-haram untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anda rasa kita cukupkan dengan satu hadis ya, hadis ke-25. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya. Bagaimana bila kita ketika bermuhasabah kemudian merasa diri kita itu banyak sekali dosanya dan kemudian merasa selalu tidak layak gitu Ustaz. Lebih merasa pesimis untuk apa ya? Bersabar terhadap diri sendiri itu bagaimana caranya gitu Ustaz? Nah, subhanallah. Dengan kondisi seperti itu ya. Iya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyaki na'am. Subhanallah jemaah. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tadi sempat kita sampaikan bahwasanya ada dosa yang mengantarkan kepada surga. Ada ketaatan yang mengantarkan ke neraka. Karena orang itu sombong dengan ketaatannya. Dan ini berbahaya. Artinya kalau tadi kita bermuhasabah, melihat kondisi diri kita, kemudian kita melihat kita nggak pantas ya. Jadi bermuhasabah itu ada alatnya. Yang pertama kita mengetahui antara dosa dan ketaatan. Yang kedua, kita menimbang nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sikap kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Ketika itu kita akan sadar ternyata ketaatan kita tidak pantas untuk disombongkan. Dan ternyata dosa yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Husnudzon sama Allah, beristighfar. Ketika melihat nggak layak, beristighfar kepada Allah. Ingat dengan nama-nama Allah yang membangkitkan semangat untuk berharap kepada Allah. Karena harapan kita tatkala
orang-orang beriman beribadah kepada Allah antara rasa takut dan roja. Takut dengan azab Allah, takut dengan ketidaklayakan dia untuk diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Tapi dia tidak boleh putus asa, karena putus asa adalah dosa besar. Sebagaimana merasa aman dari azab Allah itu dosa besar, putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Sehingga kita tatkala mulai muncul keputusasaan itu, tumbuhkan di hati kita Allah Rahman Rahim. Yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah Jalla Jalaluh. Masa aku yang mau kembali kepada Allah, Allah tidak akan menerima aku. Sehingga kita berhusnudzon sama Allah, dan kita memahami nama-nama Allah, kisah-kisah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah tatkala mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu memotivasi kita untuk beramal. Dan orang semakin besar harapannya, semakin banyak amal solehnya. Orang yang membunuh, orang yang berbuat syirik, orang yang membunuh, orang yang berzina. Tadi surah Al-Furqan, ayat 67-70. Allah ketika menceritakan orang-orang tersebut akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat. Kata Allah, kecuali orang yang bertobat. Berarti sebesar apapun dosa kita, Allah sudah kecualikan. Yang bertobat, yang beriman, yang beramal amal soleh, maka Allah akan gantikan dosa-dosa dia dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Lihat, Allah sebelumnya menakut-nakuti. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab buat dia, akan kekal di dalam api neraka dalam kondisi terhina. Tapi kemudian Allah berikan harapan kepada kita. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Supaya kita tidak hidup dalam keputusasaan. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Ada yang lainnya? Ya, sedikit lagi Ustaz mungkin mengenai orang yang sudah bertobat dari dosa besar Ustaz. Bagaimana dia mengetahui bahwa tobatnya itu sudah diterima Ustaz? Atau artinya dia selama hidupnya akan terus diliputi rasa dosa, sedangkan di zaman sekarang ini sepertinya tidak mungkin untuk misalnya dosa besar itu diwajibkan untuk suatu hukum yang dia harus mendatangi ulil amri Ustaz. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Nah. Iya jamaah. Kita kadang-kadang ingin tahu tobat kita diterima enggak ya sama Allah. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata orang-orang yang bertobat kepada Allah, dia hidup sepanjang hidupnya tetap di antara khauf dan roja. Kita nggak boleh kemudian merasa, oh udah tobatku udah diterima sama Allah SWT, selesai udah. Siapa yang menjamin? Bisa jadi ucapanmu itu menggugurkan tobat. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, bagaimana sikap orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikannya. Allah berfirman di surah, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Nah, ya di surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah menyebutkan 60-61 ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang itu berusaha untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan dari kebaikan.
dalam kondisi hati mereka khawatir, takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Jadi perasaan takut untuk tidak diterima itu senantiasa menemani orang-orang yang bertakwa. Terus dia takut, aku dulu pernah melakukan, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Jalla Jalal. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang takut ini? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi rasa takut itu, rasa khawatir itu tidak membuat mereka putus asa. Tidak membuat mereka berhenti melakukan ketaatan. Tapi ternyata membuat mereka berlari, bersegera melakukan amal-amal kebajikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka lah orang-orang yang akhirnya sampai duluan. Mereka orang-orang yang sukses karena mereka berlomba-lomba. Dan biasanya jamaah, orang yang takut akan segera. Tatkala matahari tidak tenggelam. Dan dia tahu kalau matahari tenggelam akan banyak hal-hal yang menakutkan. Maka dia akan bersegera sampai ke tempat dia sebelum matahari tenggelam. Begitu pula orang-orang yang taat kepada Allah. Dia bersegera karena takut apabila dia tidak segera, dia akan terkena banyak masalah. Kemudian mungkin kalau para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba, ya, mereka semakin baik. Yang dulu melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan, diganti dengan sholat. Yang dulu nggak pernah sholat malam, sekarang bisa sholat malam. Yang dulu nggak pernah puasa sunnah, sekarang bisa puasa sunnah. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan ini sebagai motivasi buat kita untuk berhusnudzon sama Allah Jalla Jalaluh kalau Allah menerima tobat kita. Hadza wallahu a'lam. Berbeda. Subhanallah. Iya. Ini pertanyaan yang menarik. Marah. Orang yang lambat marah dikasih kelembutan sama Allah, maka kewajiban dia mensyukuri nikmat tersebut. Kalau dia mahir fil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, harapkan dia akan bersama para malaikat ketika dia bacaannya sudah menjadi bagus. Tapi kalau umpamanya dia sampai mati bacaannya masih berat, ya, masih salah-salah, tapi dia berusaha, maka dia dapat pahala double. Dan orang yang mendapatkan karakter mulia, syukuri nikmat itu. Yang mendapatkan karakter mungkin kasar, maka berusaha untuk merubah sehingga karakter yang kasar ini menjadi mulia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.